Baik, dari Radio JC 107.7 FM, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JC, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda Mitra JC di edisi hari ini 16 April 2021. Ini menjadi awal yang manis untuk kita bersama melakukan aktivitas walaupun kita saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa yang kita jalankan hari ini dan hari-hari kemarin ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga, sahabatnya, dan pengikutnya mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Baik, Mitra JC, alhamdulillah bersama Bang Dipo Usman hadir di sini di program Bincang Sehat. Ini merupakan kerjasama antara Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura dengan Jakarta Islamic Center yang tentunya akan selalu memberikan edukasi mengenai bagaimana untuk bisa menjaga makanan dengan baik, kemudian kita akan bicara mengenai kesehatan. Nah, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan mengelola atau manajemen stres nih di masa pandemi COVID-19. Dan tentunya kalau kita lihat dari segi bagaimana psikolog dari masyarakat, begitu ya, stres dari masyarakat ini kan pada saat pandemi COVID-19 ini sangat dikhawatirkan begitu ya. Nah, untuk itu kita akan mengetahui seperti apa mengelola manajemen stres itu di masa pandemi. Nanti kita akan bersama-sama mendengarkan oleh Dr. Khalil Ghifari yang alhamdulillah sudah hadir di ruang dengar Anda atau di layar kaca Anda. Baik Mitra JC, karena kita saat ini sedang live di 107.7 FM, kami juga mengundang Mitra JC untuk bisa bergabung, berpartisipasi di 08121 554 9288. Baik, Mitra JC, langsung saja kita akan menyapa narasumber kita yaitu Dr. Khalil Ghifari yang tentunya sudah hadir di sebelah Bang Dipo melalui Zoom. Kita akan sapa. Assalamualaikum Dr. Khalil. Waalaikumsalam Bang Dipo. Ya, apa kabar Dr. Khalil? Sehat ya? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah, senang banget nih bisa ketemu di program Bincang Sehat, dan ini nampaknya kali pertama karena memang Dr. Khalil ini baru bertugas juga ya di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Iya benar. Baik, terima kasih dokter. Hari ini kita akan bicara mengenai ini dok, manajemen stres pada pandemi COVID-19. Nah, kira-kira seberapa parah sih sebenarnya masyarakat kita menghadapi COVID-19, dan kalau kita bicara tentang stres kan, stres itu bukan diartikan sebagai orang, mohon maaf, bukan orang gila, tapi memang dengan kita pusing, itu juga kan termasuk yang stres begitu ya. Banyak pikiran ya, apalagi sekarang PHK di mana-mana. Nah, gimana dokter untuk bisa menjelaskan hal ini? Tapi sebelumnya Dokter Khalil boleh menyapa dulu Mitra JC yang bergabung hari ini. Kami persilahkan. Assalamualaikum, selamat pagi Mitra JC. Baik, pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen stres pada pandemi COVID-19. Baik, kita share screen atau gimana dok? Oh boleh, di share screen boleh. Yeah. Gimana dok, apakah sudah? Iya dok ya. Oke, kami persilahkan dok. Baik, pada pagi ini kita akan membahas mengenai manajemen stres pada pandemi COVID-19 ya. Slide. Ini bisa dilihat dari gambar, ada tulisan "We are not all in the same boat, but we are all in the same storm." Bagaimana maksudnya? Ini kita adalah individu yang berbeda, orang yang berbeda, dari keluarga yang berbeda, dari wilayah yang berbeda, tapi kita menghadapi masalah yang sama. Yeah.
kita sedang menghadapi virus corona atau COVID-19. Ya. Slide. Untuk membahas stres, pasti kita juga membahas stresor. Di sini kita bisa lihat untuk stresornya itu merupakan virus corona. Virus corona ini kenapa menjadi stresor? Karena merupakan salah satu penyakit yang baru. Kemudian untuk saat ini belum ada kepastian kapan pandemi ini berakhir. Dan yang terakhir, selama terjadinya pandemi ini terjadi perubahan pola hidup yang biasanya mungkin nggak terlalu sering dilakukan, sekarang menjadi sering, seperti mencuci tangan, kemudian masker, kebiasaan menggunakan masker setiap hari, ya. Dan kebiasaan menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Yang mana itu karena kebiasaan-kebiasaan dan pikiran itu menjadi stres. Right? Selama pandemi ini ada dua stresor yang sering terjadi pada pasien ya. Untuk yang pertama itu ada stresor karantina. Kenapa menjadi stresor? Yang pertama karena durasinya mungkin cukup lama ya, 10 hari. Kemudian stresor kedua adalah karena ketakutan untuk menularkan ke orang lain, apalagi kalau kita yang sudah berkeluarga. Itu kita takut untuk menularkan ke istri atau anak ya. Kemudian kehilangan rutinitas keseharian seperti kontak fisik dan sosial. Kemudian terbagi lagi ada stresor setelah karantina. Di sini ada timbulnya gejala cemas, depresi, mudah marah. Kemudian stresor setelah karantina yang seperti sudah dijelaskan di awal, mungkin terjadinya penghasilan menurun, kemudian terjadinya di PHK di pekerjaan ya. Dan slide lagi. Slide. Kemudian ini ada terjadi beberapa respon terhadap pandemi COVID. Yang pertama itu adalah respon reaktif. Ini terjadi respon cepat, tegang, agresif terhadap keadaan yang terjadi, menyebabkan kecemasan dan kepanikan. Mungkin selama tahun lalu ya, mungkin di awal-awal pandemi kita bisa melihat ini reaksi yang paling sering yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, di mana karena kepanikan tersebut terjadi protektif yang terlalu berlebihan, seperti sempat susah mencari masker, kemudian kita kehabisan hand sanitizer, kemudian sampai seperti kota mati yang orang-orangnya saking takutnya tidak mau lagi bersosialisasi begitu ya. Kemudian slide. Kemudian ada respon yang kedua, itu adalah responsif. Mungkin setelah kita menghadapi pandemi ini, kita sudah menjadi responsif. Sikap kita yang sekarang itu sudah tenang, kemudian terukur, dan karena sudah mudahnya mencari informasi mengenai COVID, kita sudah bisa berespon dengan wajar dan tepat. Untuk responsif ini ada 4 tahap. Yang pertama itu ada breathe. Maksudnya di sini adalah kita diberikan waktu untuk berpikir jernih dan tidak berlebihan. Kemudian ada assess. Di sini kita bisa mencari fakta yang valid dan terpercaya untuk mengenai pandemi ini. Kemudian ada action. Ini adalah tindakan kita. Tindakan yang dimaksud adalah tindakan yang dianjurkan, sesuai, dan tidak memiliki risiko tinggi. Kemudian ada reflect. Ini adalah bagaimana kita menyikapi selama pandemi ini.
Kemudian bagaimana dampak stres? Stres adalah suatu gangguan klinis ya sebenarnya. Kalau misalkan sudah stres, nanti ada biasanya timbulnya gangguan hormon. Hormon yang paling sering pada stres adalah hormon kortisol. Jadi pada hormon kortisol ini nanti dapat menyebabkan beberapa gejala. Kalau misalkan cenderung tinggi ya. Yang pertama itu adalah gejala cemas, takut, gelisah, kemudian jantung berdebar-debar, nafas tidak teratur, perut mual, kembung, diare, otot terasa tegang, dan sulit berkonsentrasi. Kemudian ada respons psikososial selama pandemi, yaitu yang pertama masyarakat takut tertular, kemudian takut meninggal, merasa tidak berdaya, kesepian mungkin selama di karantina. Kemudian mungkin dulu sempat di awal-awal pandemi masyarakat takut ke fasilitas pelayanan kesehatan ya, baik ke puskesmas, klinik atau rumah sakit. Kemudian takut kehilangan pekerjaan, merasa tidak berdaya untuk melindungi orang-orang yang tersayang, merasa diasingkan karena berasal dari zona merah, dan takut terpisah dari keluarga. Kemudian bagaimana manajemen untuk stres? Manajemen stres adalah di mana individu melakukan pengontrolan dan pengaturan stres. Slide, maaf Bang Dipo. Ya. Tujuannya untuk mengenali stres atau stresor yang dia hadapi, untuk mengetahui teknik-teknik mengelola stres sehingga orang merasa lebih baik dan nyaman untuk selama pandemi ini ya. Slide. Ya, slide lagi. Lagi, slide. Oke. Baik, di sini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada cara fisik. Cara fisik ini ada dengan teknik latihan nafas dalam dan relaksasi otot. Kemudian ada langkah kedua adalah mengelola emosi. Bagaimana mengelola emosi? Kita bisa berpikir positif dan optimis ya. Kemudian ada teknik mengelola pikiran. Ini kita disarankan untuk berfokus. Kemudian ada modifikasi lingkungan, itu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dan yang terakhir adalah membangun spiritual positif. Ya, slide. Ya, untuk yang pertama itu ada latihan nafas dalam ya. Ya, di sini bisa saya jelaskan bagaimana cara untuk teknik nafas dalam. Yang pertama, kita harus berada di posisi yang nyaman. Misalkan hari ini sedang banyak pikiran, usahakan kita sedang misalkan lagi penat karena keramaian, kita mengambil di ruang yang kosong atau sepi, kemudian duduk dengan posisi atau tiduran mungkin dirasa lebih nyaman, tarik nafas, tutup mata, kemudian tarik nafas dalam kurang lebih 3-5 detik. Itu bisa diulangi 4-5 kali atau diulangi sampai lebih nyaman juga tidak masalah ya. Itu bisa dilakukan secara rutin. Nah, kemudian ya, slide. Di sini ada teknik relaksasi progresif. Adalah latihan mengencangkan dan mengendurkan otot sambil napas dalam
pada otot muka sampai kaki ya. Mungkin ini yang sering dilihat untuk kita lakukan yang biasa ya, yang pemanasan seperti melemaskan jari-jari, kemudian otot yang kita apa? Nah, kita regangkan, kita ini ya. Kemudian relaksasi otot-otot wajah bisa dilakukan seperti menggemukkan pipi, mengempotkan pipi, mulut menyengir, kemudian mencucu, dagu menempel ke dada, bahu diangkat ya. Slide. Ini bisa dilakukan secara rutin ya, 3 sampai 4 kali per hari. Oke. Slide. Ya, slide. Slide begitu. Halo Bang Dipo. Ya, kemudian ada mengelola emosi ya. Emosi yang positif, yang mengembirakan itu dapat meningkatkan hormon endorfin. Hormon endorfin ini merupakan hormon yang keluar saat suasana hati kita sedang baik atau sedang senang ya. Ya. Upaya kegiatan untuk mengelola emosi yang positif, salah satunya adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Misalkan hobinya itu nonton film, itu bisa dilakukan ya. Kemudian misalkan hobinya olahraga, itu boleh dilakukan untuk meningkatkan endorfin. Karena endorfin merupakan hormon yang paling sering keluar saat suasana hati kita sedang baik. Kemudian ada lagi nih emosi negatif. Ini yang seperti dijelasin di awal, emosi negatif adalah yang seperti stres, kecemasan, depresi. Itu kalau misalkan dalam keadaan stres, hormon yang paling sering timbul ada hormon kortisol. Kalau hormon kortisol banyak dalam tubuh, maka imunitas kita turun dan resiko malah menjadi infeksi. Jadi kalau misalkan kita sering stres, takut menghadap pandemi, malah jadi lebih gampang terkena COVID-19 gitu ya. Ya. Baik. Kemudian ada latihan berfokus. Slide Bang Dipo. Ya. Sebentar dong. Ya. Oke, ini ada latihan berfokus ya. Ini kurang lebih seperti latihan meditasi. Jadi ada beberapa cara untuk latihan berfokus. Yang pertama adalah kita merilekskan tubuh kita, kemudian fokuskan pandangan ke telapak tangan, kemudian tarik nafas dalam, bayangkan hal-hal yang menyenangkan. Misalkan kita memiliki badan yang sehat, tidak merasa gangguan apapun, merasa segar dan kuat. Kemudian ada teknik fokus dengan cara ibu jari dipertemukan dengan jari tengah. Kemudian kita membayangkan orang-orang yang kita sayang itu diberi perlindungan, kemudian sehat, kuat ya. Kemudian ada teknik yang ketiga, ibu jari dipertemukan dengan jari manis. Itu kita membayangkan jari manis, kita bayangkan saudara kita memberikan pujian atau saudara kita mendapatkan prestasi begitu ya. Kemudian ada yang teknik keempat yang fokus, ibu jari dipertemukan dengan kelingking. Itu kita bayangkan orang-orang yang tersayang kita ya. Kemudian ini bisa dilakukan 3 sampai 4 kali per hari. Slide.
Nah, ini ada latihan stop berpikir. Ya. Ini adalah salah satu cara juga untuk mengurangi stres. Mungkin selama kita pandemi ini ada pemikiran yang berulang-ulang karena udah termindset ya, karena berpikir kalau COVID ini sebenarnya penyakit yang berbahaya. Memang berbahaya, cuman kan bisa diturunkan, kita antisipasi lah untuk tubuh kita sendiri ya. Nah, jadi kita stop berpikir yang negatif. Bahwasannya selama pandemi ini jadi keterbatasan segalanya gitu ya. Pokoknya pikiran-pikiran negatif itu kita patahkan dengan bahwasannya kita bisa menghadapi ini. Ini bisa kita lakukan setiap saat kalau sedang timbul stres. Pokoknya kita harus bisa mematahkan pemikiran-pemikiran negatif itu ya. Slide. Ini berpikir positif, afirmasi. Nah, ini yang seperti dijelaskan sebelumnya, saat kita memikirkan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan, hormon endorfin ini akan meningkat. Jadi, itu bisa meningkatkan sistem imun tubuh kita juga ya, salah satunya. Jadi, kita bisa berpikir dengan mengucapkan ya, semua pasti bisa kita lewati. Yang mungkin terkena COVID atau terkonfirmasi, bisa diniatkan dalam hati atau itu saya bisa sembuh. Kemudian kita semua ini dapat melawan corona dan pandemi ini pasti berakhir. Ya, baik. Kemudian ada modifikasi lingkungan. Ini ada modifikasi lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Untuk yang lingkungan fisik, kita bisa modifikasi seperti rumah yang lebih rapi dan bersih, membuat suasana nyaman dan tenang untuk mengatasi stres kita. Kemudian bisa mendengarkan musik atau suara lembut untuk menciptakan suasana yang rileks ya. Kemudian bisa melihat pemandangan, bunga, atau hal-hal yang indah untuk memberikan ketenangan. Kemudian ada lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kita bisa melakukan hubungan dengan orang-orang yang terdekat seperti orang tua, suami atau istri, anak, adik, dan kakak. Kemudian memberikan salam, penghargaan, tolong-menolong, membagi hal-hal yang positif, kemudian menjalin hubungan yang baik dan saling berdiskusi seperti yang sekarang kita lakukan ya, berdiskusi hal-hal yang baik, kemudian bisa menjalin komunikasi dengan sahabat atau kerabat melalui via daring. Kemudian ada membangun spiritual positif. Di sini bisa melaksanakan ibadah bersama keluarga dan teman secara daring, atau kalau sekarang kan udah dibuka masjid, tapi tetap ikuti protokol. Ya. Kemudian berdoa untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan serta pemerintah ya. Kemudian senantiasa membaca Al-Quran dan perbanyak membaca buku-buku agama. Oke. Baik. Jadi penutup di sini penutupnya untuk kesimpulan pada hari ini adalah rasa sedih, tertekan, khawatir, bingung, takut, dan marah itu merupakan masalah yang normal
termasuk dalam pandemi COVID-19. Kemudian jika masalah psikologi memanjang, sulit diatasi, dan perlu bantuan, dapat datang ke dokter atau menghubungi pelayanan kesehatan. Kemudian lakukan peningkatan imunitas fisik dengan gaya hidup sehat dan pikiran yang baik. Kemudian stres tidak dapat dihindari karena setiap orang pasti memiliki masalah masing-masing, tapi kita bisa mengelolanya dengan baik dengan melakukan manajemen stres. Baik. Oke. Hanya itu saja, Bang Dipo. Mungkin dari Mitra GIC ada pertanyaan, boleh. Baik, terima kasih dok. Ya, terima kasih Dokter Khalil Gifari yang telah bergabung hari ini, yang sudah membahas mengenai manajemen stres di masa pandemi COVID-19. Dan tentu Mitra GIC tadi sudah disebutkan, bukan hanya macam-macamnya saja, ini sudah diberikan solusi bagaimana ini kita lebih bergembira, lebih jangan terlalu dikhawatirkan sesuatu yang memang tidak terjadi, begitu ya, sehingga dari hal-hal tersebut bisa kita ambil hikmahnya dengan kita melakukan segala sesuatu dengan kebaikan, insya Allah itu juga akan mengurangi dari stres itu sendiri. Baik, kalau Dokter Khalil aja Bang Dipo panggil ya dok ya. Ya, kalau kita lihat saat ini gitu di masa pandemi COVID-19. Nah, ini seperti apa sih respon dari masyarakat berkaitan dengan stres ini? Apakah memang tingkat orang yang stres itu tinggi, kemudian datang ke rumah sakit begitu, atau apa biasanya yang ditawarkan begitu oleh dokter atau rumah sakit? Ya. Baik, untuk saat ini mungkin kita bisa melihat dan kejadian di masyarakat memang untuk selama pandemi ini stresornya lumayan tinggi Pak ya, Bang Dipo ya. Karena misalkan kita lihat untuk kunjungan ke pelayanan kesehatan dengan kondisi pasien-pasien memang butuh penanganan. Mereka sampai takut juga untuk untuk hadir di pelayanan kesehatan. Jadi karena pandemi ini kadang ada yang pasien-pasien emang butuh pengobatan rutin seperti diabetes atau penyakit jantung, kanker. Karena pandemi ini mereka sampai tidak kontrol lamanya. Jadi saya beberapa pasien itu pernah saya jumpai datang dengan keadaan yang biasanya terkontrol sebelum pandemi, kembali ke rumah sakit dengan keadaan yang lebih parah karena putus obat-obatan yang cukup lama dan tidak dilakukan cek rutin ya. Jadi untuk stresor ini cukup tinggi selama pandemi, gitu Bang. Ya, artinya memang ini menjadi satu perhatian khusus ya buat masyarakat. Tidak perlu khawatir terlalu berat begitu ya, sehingga ya kita tuh akhirnya yang biasanya kontrol ini gara-gara takut ke rumah sakit ya, memang walaupun memang agak ini juga ya dok ya, bicara tentang COVID-19 kan kita nggak tahu apakah virus itu di mana, tapi ya setidaknya dari pola pemikiran kita yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Khalil dapat terbuka cakrawala kita nih mengenai dunia kesehatan. Ternyata dengan kita berpikiran positif, tidak terlalu khawatir, itu dapat membantu proses penyembuhan juga. Baik, dokter, kita juga akan menyapa ada beberapa mitra yang sudah bergabung hari ini. Kita akan sapa terlebih dahulu dari Pak Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bang Dipo dan dokter. Umur saya, masih muda dok, umurnya 18 tahun. Ya, saya merasa kalau saya kehilangan masa muda saya karena sifat orang tua saya yang strict parents. Gimana ya dok supaya bisa diizinin nongkrong malam tapi nggak sampai jam 9?
terus bisa keluar rumah malam. Di saat teman-teman saya main, nongkrong-nongkrong pun, saya tidak pernah ikut dok. Nah, karena bermasalah dengan izin orang tua, padahal saya juga perlu bersosial. Jadi saya jadi stres begitu. Oh ini masih ABG nih ya, 18 tahun, tapi orang tuanya melarang begitu. Sedangkan teman-temannya ini nongkrong begitu. Nah, akhirnya si anak ini nih sampai stres gitu. Padahal dia pulangnya katanya nggak sampai jam 9 malam begitu. Nah, dokter boleh dijelasin sebenarnya ini yang salah siapa? Apakah anaknya apa memang orang tuanya yang memang melarang begitu? Sebenarnya kalau misalkan eh, mungkin eh, kalau misalkan orang tua melarang itu sebenarnya semuanya ada maksud ya. Ya, Jadi benar. untuk kita bisa melihat mungkin cara sekarang kan lagi pandemi. Jadi sebaiknya kita menghindari kerumunan Ya, karena untuk resiko penularan itu lebih tinggi. Kemudian eh, eh, orang tua juga melarang keluar terlalu malam atau berkumpul-kumpul. Kadang-kadang karena pembahasannya mungkin tidak yang terlalu bermanfaat. Kalau memang bermanfaat perkumpulan itu ya mungkin orang tua juga mempersilahkan. ya. Tapi untuk nongkrong-nongkrong mungkin selama pandemi Jangan tidak dulu. diperlukan. Ah, Setuju dok, setuju banget ya dok ya. Ini tentunya ini yang dikampanyekan oleh pemerintah begitu ya. Jangan jangan nongkrong-nongkrong dulu deh di masa pandemi ya. Walaupun tidak pandemi juga kalau memang tidak bermanfaat nongkrongnya ya lebih lebih baik jangan gitu ya. Pasti nasihat orang tua ini ada maksud dan tujuan agar anaknya selalu sehat ya dan selalu iya. fit. Begitu. Baik, terima kasih untuk Yasmin yang sudah bergabung tadi di Radio JC. Kemudian kita juga akan menyapa ada Gozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok, saya mau bertanya. Saya sering merasa terlalu gelisah atas apa yang orang akan pikirkan mengenai saya. Saya kadang merasa terlalu panik dalam melakukan sesuatu di saat saya mengalami kejadian buruk atau mood sedang tidak bagus. Biasanya saya malah berkhayal seakan-akan membuat cerita bahwa saya mengalami peristiwa yang mengancam jiwa saya. Contohnya ketika saya habis dimarahi bos di tempat kerja walaupun masalah sudah selesai, tapi tetap saja kebawa pikiran sampai di rumah malah berkhayal bahwa saya mengalami kecelakaan di jalan. Nah, boleh dok minta solusinya agar bisa dihindari hal-hal tersebut. Oke, terima kasih untuk Gozi sudah bergabung hari ini. Jadi bisa ditangkap ya dok ya pertanyaannya ya dok ya. Ya. Kami persilakan dok. Ya. Mungkin kalau misalkan dengan gejala dibilang oleh Mitra JC tadi, Bang Gozi, itu Bang Gozi memang memerlukan pelayanan kesehatan atau ke dokter karena ada pemikiran yang terlalu berlebihan Ya, seperti mengancam sebenarnya kalau misal untuk menyikapi kita bisa melakukan yang seperti dijelaskan tadi, mengambil sikap yang tenang, berpikir positif. Cuman kalau ya, misalkan sudah ada pemikiran-pemikiran yang berlebihan sampai eh, yang mengganggu ya, seperti ada pemikiran seperti diikuti, itu sebenarnya membutuhkan pelayanan kesehatan atau berkunjung ke dokter gitu. oke oke. Tapi memang dok ya, kalau misalnya kadang kan kita juga seperti itu, saking banyaknya pekerjaan, sehingga pekerjaan itu ketika kita pulang ke rumah, kemudian kita pikirin aja pekerjaan tersebut begitu. Kalau itu memang wajar ya dok ya, yang tidak wajar itu Wajar, jika tapi kalau kita misalkan berkhayal. tapi kalau misalkan memang sudah tidak teratasi sendiri, memang harus butuh pelayanan kesehatan atau ke dokter gitu kan. Kalau memang kita sudah tidak bisa mengatasinya sendiri. Oke oke, dok mungkin terakhir nih sebelum kita tutup gitu ya. Kalau dari segi medis sendiri, orang yang stres itu apakah ada obatnya begitu? Selain memang spiritual tadi, kayak obat secara tablet atau apa kapsul begitu? Memang kalau misalkan
obat-obat untuk pengendalian stres. Kemudian itu memang ada yang pasien memang membutuhkan beberapa keadaan karena memang stresnya itu tidak bisa diatasi dengan pemikiran positif. Ya. Ada pemikiran-pemikiran yang terlalu berulang-ulang dan berlebihan, memang membutuhkan bantuan obat-obatan. Gitu. Oke. Baik, terima kasih Dokter Khalil Gifari sudah bergabung hari ini, dan tentunya ini merupakan sesuatu yang amat penting ya. Pandemi masih berlanjut begitu ya, walaupun memang angka untuk di wilayah DKI Jakarta kita lihat memang menurun, tapi jangan senang dulu ya, mentang-mentang sudah divaksin atau mentang-mentang menurun akhirnya nongkrong lagi atau berkerumun lagi, ya tetap kita selalu mematuhi protokol COVID-19 begitu ya, dengan memakai masker, menjaga jarak serta mencuci tangan. Nah, dokter sebagai closing statement atau penutup, kami persilahkan dokter untuk menyampaikan apa yang menjadi kunci dari tema kita hari ini. Kami persilahkan dok. Kata kunci adalah masalah itu bukan untuk kita hindari, tapi wajib kita lawan. Gitu. Oke. Mantap. Iya. Terima kasih Dokter Khalil. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi secara off air begitu. Bukan maksudnya on air, bisa langsung datang ke studio bersama Bang Dipa Usman juga, dan tentunya Mitra JC. Demikianlah program Bincang Sehat hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita ini bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat jiwa dan raga begitu ya. Dan tetap mematuhi protokol COVID-19, ayo kita dukung program pemerintah mengenai vaksinasi. Saya Dipa Usman, saatnya pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.